Kita mulai ya Bapak Ibu semua. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD 2 Suwa, yang terhormat Ibu PP, Ibu Eni Dwi Ningrum, dan teman-teman Dewan Guru SDN 2 Suwa yang saya banggakan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi ini kita dapat berkumpul di ruang guru dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam lalu pula kita tunjukkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum acara dimulai, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Di sini saya akan membacakan susunan kegiatan. Yang pertama pembukaan. Marilah acara ini kita buka dengan mengucap lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Taliman SPD. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Pengajar Praktik, yang kami banggakan Ibu Deviana selaku calon guru penggerak SDN 2 Suwa, Bapak Ibu Dewan Guru SDN 2 Suwa yang saya banggakan. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah. Sudah sepantasnya pada pagi menjelang siang hari ini kita berusaha bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita semua bisa hadir di tempat ini bersama-sama kita berdiskusi tentang visi dan misi prakarsa perubahan sekolah nanti akan dipandu oleh Bu Deviana selaku calon guru penggerak SD 2 Suwa. Mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti sampai dengan selesai. Kemudian pada Ibu Pengajar Praktik, kami berharap mudah-mudahan dengan adanya calon guru penggerak kita ini, alhamdulillah kita dapat dua sih ya calon guru penggerak. Yang pertama Bu Deviana, yang kedua Pak Tribun Baskoro. Dan nanti apa yang mereka dapatkan bisa ditularkan dengan guru-guru yang lain dan bisa dipraktekkan dalam pembelajaran di sekolah kita. Mungkin tidak panjang lebar sampaikan. Yang pertama tentu kami berharap semuanya bisa berjalan dengan baik dan nanti juga mungkin saya kasih selesai Bu ini tadi di bel aja Pak Andre, Pak C, sekarang Pak Suryana tadi Bu ini nanti Pak Suryana dan mesti kebetulan memang di bulan Maret ini kegiatan kita banyak Bu. Yang mohon maaf juga ini hari ini nyambi nih Bapak Ibu sekalian, nyambi ngajar, kemudian nyambi bimbing kegiatan persiapan perkemahan, ya memberi tugas dan ini menyempatkan untuk membersamai kegiatan yang dilakukan oleh Bu Devi. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa kebersamaan kita karena bagaimana juga kita dukung apa yang dilaksanakan oleh guru kita yang saling mendukung, saling mensupport. Mudah-mudahan Bu Devi semangat dan nanti tentu hasilnya juga ke Bu Devi dan kita semua. Itu harapan dari kami. Terus terakhir saya mohon maaf Bu, karena memang di antara di sini memang yang namanya kehadiran kita nggak bisa dari awal karena memang kita ini tepatnya di sini memang di lain kecamatan ada 3, satu dari kecamatan Kalianda paling jauh itu Pak Bro. Kalau kita hanya satu kecamatan hanya beda desa ya. Terima kasih sudah hadir dari awal dan mohon maaf kalau di antara kita memang ada keterlambatan, nggak sengaja memang karena memang ada kegiatan lain yang memang harus diselesaikan. Mohon bimbingannya dan apapun yang disampaikan oleh Bu Devi ini mohon bisa diterima ikhlas kan
Bu Devi ya, mudah-mudahan tidak melibatkan Bu Devi dan kita semua. Demikian kami sampaikan. Lebih dari mohon maaf, sekali lagi selamat untuk melaksanakan kegiatan. Mudah-mudahan berjalan sesuai dengan susunan kegiatan yang telah terpapak di depan ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih atas penguatannya Bapak Kepala Sekolah. Yang ketiga, kata sambutan oleh pengajar praktik Ibu Eni Dianingrum. Padanya saya persilakan. Hadir ya Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Taliman, Bu Kepala Sekolah yang sudah menerima saya untuk mendampingi CGP saya dari SDN 2 Suak. Dan terima kasih atas kesempatannya dan waktunya yang sudah Bapak Ibu Guru dari SDN 2 Suak sudah meluangkan waktunya untuk kegiatan pendampingan saya di hari pendampingan kedua ini. Di sini saya ingin mendampingi CGP tentang memprakarsai perubahan visi misi inklusi apresiatif itu. Di sini maksudnya visi ini yang dibuat oleh CGP. Tapi bukan untuk mengubah visi yang ada di sekolah ini. Hanya saja jika visi Bu Devi ini yang dibuat Bu Devi ini nanti bisa diambil atau hal positifnya yang bisa diambil dari sekolah ini, dipersilahkan dipakai seperti itu. Jadi diskusi ini bukan untuk mengubah visi yang ada di sekolah SDN 2 Suak ini. Jadi visi CGP ini nanti yang akan didiskusikan yaitu perubahan yang pertama itu penguatan apa yang ada di sekolah ini, pengembangannya apa, hal positif apa yang bisa dikembangkan untuk kebutuhan siswa. Jadi visinya nanti ada alurnya itu terstruktur dari inquiry apresiatif, kemudian nanti ada struktur bagja itu ada buat pertanyaan, ambil, apa lagi? Gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Nah, dari situ dari bagja itu nanti terciptanya juga ada atap visi yang nanti dibuat. Kemudian visi tersebut nanti bisa bukan hanya untuk di sekolah, tapi bisa untuk dipakai pada kebutuhan guru tersendiri, untuk di kelasnya tersendiri seperti itu. Jadi dari sini saya pribadi ingin meminta tolong difasilitasi, kemudian didukung apa saja yang dibutuhkan oleh CGP. Kan ada Pak Tri dan Bu Devi selaku CGP untuk membawa perubahan pembelajaran yang berdampak pada murid seperti itu. Untuk selanjutnya di sini nanti ada beberapa kegiatan. Tadi pengantar tujuan diskusi, kemudian nanti merumuskan kalimat rumpang dan kalimat yang melihat visi sekolah, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Itu nanti alur kegiatan kita hari ini. Tapi kita komisioner aja ya Pak ya. Kalau misalkan visi ini sudah terbuat, sudah diskusikan bersama rekan-rekan guru Bu Devi selesai, ya sudah selesai seperti itu. Tidak harus 4 jam saya di sini gitu Pak. Itu saja dari saya. Nanti kalau ada pertanyaan dilanjutkan oleh Bu Devi, karena Bu Devi yang mempelajari kegiatan dari pendidikan guru penggerak angkatan 11. Kepada Bu Devi saya persilakan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penguatannya Ibu PP, Ibu Eni Dianingrum. Selanjutnya Bapak Ibu, saya akan memimpin diskusi. Izin ya Bapak Ibu. Sebelum saya memimpin diskusi, saya mempunyai pantun, nanti tolong dibilangin cakep. Oke, jalan-jalan ke Mangga 2. Cakep. Tidak lupa
membeli bakpia? Cakep. Selamat datang rekan-rekan semua. Mari kita mulai presentasi dengan bahagia. Oke, sebelum memasuki diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah, di sini ada latar belakang. Selama saya mengikuti CGP, saya sama-sama belajar ya Bapak Ibu di sini. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah menuntun anak pada kodratnya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai masyarakat maupun sebagai manusia, serta bermanfaat bagi kehidupan. Jadi Bapak Ibu, di sini kita sebagai pendidik itu harus menuntun, jangan menuntut, dan harus berpihak pada murid. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara itu mempunyai 3, ya. Yang pertama itu ingarsa sumtulada, yang artinya kita sebagai pendidik itu di depan memberikan contoh yang baik. Selanjutnya semboyan yang kedua ingmadia mamungkarsa, kita sebagai pendidik di tengah membangun motivasi. Selanjutnya Bapak Ibu, semboyan yang ketiga yaitu tuturi handayani. Kita sering mendengar tuturi handayani itu yang artinya di belakang itu ternyata kita harus memberikan dorongan dan semangat, Bapak Ibu. Kita di sini sama-sama belajar untuk selalu berpihak pada murid, menuntun, jangan menuntut. Selanjutnya, tujuan saya di sini mendiskusikan cita-cita visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Proses ini diharapkan menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah yang berpihak kepada murid. Sebelumnya Bapak Ibu, saya izin mau membacakan puisi. Boleh ya Bapak Ibu? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Judul puisinya Aku Melihat Indonesia, karya Presiden pertama kita Insinyur Soekarno-Hatta. Jika aku berdiri di pantai Ngeliat, aku mendengar lautan Indonesia bergelora membanting. Di pantai Ngeliat itu, aku mendengar lagu Indonesia. Jikalau aku melihat sawah menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batak padi menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jika aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengar burung perkutut, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak, merdeka! Pak, merdeka!
melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu. Itulah puisi dari Bapak Presiden pertama kita, Bapak Insinyur Soekarno-Hatta. Selanjutnya dari puisi yang saya bacakan, bagaimana perasaan Bapak Ibu boleh disampaikan? Pak Guri, Pak Taliman, Bu Las, Kamia, Bu Fitri, dan Pak Bulog, apakah bergetar, bersemangat, sedih juga, atau bagaimana? Boleh disampaikan Bapak, kalau sekolah izin. Luar biasa ya. Ini awal yang luar biasa, tentunya mudah-mudahan menjadi penyemangat kita semua. Ya, saya terkesima, bahkan ya apa ya, sedih hari. Ya, ternyata budaya itulah ternyata luar biasa. Dia menghanyutkan. Iya. Ya memang seperti itu. Ya, kita istilah peribahasa itu seperti air di atas daun jati. Tapi bukan itu, bukan arahnya, tetapi ke arah kemana air ternyata dia apa yang gelombang-gelombang apa ya, dia menghanyutkan gitu maksudnya tuh. Air itu nggak ada riakannya, anteng gitu nyemplung bablas ya luar biasa. Semangat Bu Devi ya. Saya terus terang dengan mendengarkan puisi ini membangkitkan semangat kita satu Indonesia. Kita tidak bisa membeda-bedakan anak didik kita ya, walaupun di sini mereka sukunya suku Sunda ya, kita nggak bisa beda-bedakan. Tapi kita harus paham juga bahwa setiap daerah itu punya adat dan dari masing-masing. Dan ini niat kita semua semangat, dan kita melihat secara keseluruhan, banyak melihat secara sempit ya. Semangat Dewi. Terima kasih. Boleh satu lagi Pak Tribun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jujur, waktu Bu Devi membacakan puisi dari Insinyur Soekarno ini sungguh menggetarkan, menggetarkan hati. Tentu ini semua mengingatkan kita bagaimana perjuangan para pahlawan sebelum kita memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Lalu setelah merdeka, Presiden pertama kita Insinyur Soekarno itu melihat bahwa Indonesia itu kaya, begitu kaya akan keanekaragaman alam, budaya, bahkan kekuatan manusia di dalamnya. Jadi dari puisi yang disampaikan tadi, saya dapat menangkap artinya bahwa Presiden kita itu mempunyai satu visi yang begitu kuat. Visi itu diambil dari seluruh keanekaragaman yang ada di negara kita ini, Indonesia, dan segala kekuatan keragaman itu disatukan menjadi satu bangsa dan negara, yaitu Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya ambil dari penyampaian puisi tadi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah dan teman saya, Pak Tri Guritno. Ya benar sekali ya Bapak Ibu, ternyata puisi tersebut itu menunjukkan visi dari Presiden pertama kita, yaitu Insinyur Soekarno. Kita akan wujud kesatuan dari ragam kekayaan yang ada di Indonesia. Seperti tadi ada bahasa, ada gunung, dan lain sebagainya. Dari beliau kita belajar bahwa visi itu dapat disajikan dalam bentuk yang beraneka ragam dan apapun bentuknya. Visi itu harus menyemangati, menggerakkan hati, dan berkolaborasi. Nah, kita ini lagi berkolaborasi ya Bapak Ibu. Perlu perubahan yang mendasar dan upaya yang konsisten. Inilah salah satu tujuan visi, yaitu untuk mencapai perubahan yang lebih baik dari kondisi saat ini. Nah, Bapak Ibu, visi itu merupakan suatu rangkaian kata
yang memuat impian, cita-cita, nilai di masa depan. Boleh lihat Bapak Ibu, di sini saya mempunyai kalimat rumpang tentang cita-cita kita untuk murid. Nah, nanti saya bagikan satu dulu ya Bapak Ibu, yang kita memimpikan murid-murid yang seperti apa. Nah, Bapak Ibu boleh melihat dari profil pelajar Pancasila yang ada beriman dan bertakwa, gotong royong, kreatif, dan inovatif. Satu dulu ya Bapak Ibu, nanti setelah diisi boleh dibacakan terus ditempel. Nanti saya bagikan. Tadi yang pertanyaan pertama, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa Bapak Ibu? Boleh dilihat dari Merdeka Belajar dan profil pelajar Pancasila. Beriman, apa pengen menjadi murid yang beriman? Cita-citanya murid kita biar mandiri, gotong royong, boleh. Dari sini juga boleh. Ini imajinasi saya tentang murid saya di masa depan. Satu saja boleh, dua boleh. Terima kasih. Bapak Ibu, ini kan ada imaji itu tentang murid di masa depan. Penguatan sedikit, kalau misalkan religius, itu difokuskan religius yang apa? Seperti apa? Misalkan sholat duha, atau bisa menghafal, seperti itu. Lalu ada inovatif yang bagaimana? Pembelajaran inovatif ini seperti apa yang difokuskan? Pembelajaran di kelas, menggunakan aplikasi, dan lain sebagainya. Mandiri juga begitu. Mandiri, dia mau mandiri yang bagaimana? Mandiri untuk tanggung jawab pada diri sendiri. Contohnya kayak tanggung jawab dengan membuang sampah pada tempatnya, itu sudah masuk ke dalam mandiri. Yang difokuskan apa? Jadi satu imajinasi banyak ragamnya. Yang sudah boleh maju, ayo diungkapkan. Tapi kalau semua religius yang difokuskan anaknya mau sholat duha, oke, mau hafal, oke, nggak apa-apa, it's okay, yang banyak difokuskan. Cuman tergantung diri kita mampu tidak untuk membawa murid kita ke semua itu. Gitu. Sedikit ya, ini hasil dari dia. Saya bilang ada apa lagi dan foto selesai. Dan berapa anggapan dulu tapi Langsung dijawab aja Pak. baik, terima kasih Bu Dewi. Ini gak usah lama-lama ya, dan juga saya dapatkan tadi. Ini kalau saya ambil tadi harapan kita ada dia beriman bertakwa tapi sambil berakhlak, sambil berakhlak. Karena kunci keberhasilan kita itu akhlak. Berilmu kalau tidak berakhlak itu tidak ada gunanya. Ya. Jadi akhlak itu yang perlu kita tanamkan kepada peserta didik kita. Akhlak bisa
yang berupa sosial dan masyarakat. Contoh, ketika dia berbicara, berjalan, ya, adab lah, kita itu sama adab. Itu akhlak yang berkaitan dengan adab. Ya, bagaimana dia berjalan, bagaimana dia berbicara, bagaimana dia sebagai sesuatu. Pokoknya kaitan dengan akhlak. Ilmu tanpa akhlak juga tidak akan ada gunanya. Ilmu tinggi dia luar biasa, ya, bisa ini bisa itu, tapi tidak ada akhlak juga akan rusak. Termasuk kita selaku guru, selaku pendidik, kita bisa memberikan contoh akhlak yang baik kepada peserta didik. Itu ya tentang akhlak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ternyata Bapak kepala sekolah yang baru berakhlak memang benar. Boleh Bu Las atau Bu Fitri yang mau menyampaikan? Di depan, Miss. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya tuh memimpikan murid yang santun. Jadi murid itu santun kepada orang tua, baik di rumah maupun di sekolah. Itu menurut saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, menurut saya murid itu berbudi pekerti yang baik, sopan, santun terhadap guru maupun orang tua. Baik ketemu di jalan senyum sapa, salam. Ya, ini juga 5S tadi. Ya, itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Bu Fitri. Boleh ditempelkan Bapak Ibu. Ayo. Baik, terima kasih. Sedikit menambahkan tadi yang sudah disampaikan kepala sekolah kita Pak Taliman, rekan-rekan kita Bu Ulas dan Pak Abdullah, kurang lebih sama dengan yang akan saya tambahkan. Tadi Pak Taliman menyampaikan tentang murid di masa depan, yaitu berakhlak. Kemudian ada berbudi pekerti, ya, dari Bu Ulas dan Pak Abdullah. Itu akhirnya sama dengan yang akan saya sampaikan, itu kita ambil dari karakter profil pelajar Pancasila, ya, yaitu berakhlak, kaitannya ke arah yang lebih religius. Kemudian untuk budi pekerti ini mungkin kaitannya lebih ke arah yang universal atau tentang etika. Mungkin selama ini juga kurang lebihnya sudah kita terapkan untuk budaya seperti 5S tadi, yang salam,
senyum, sapa. Nah, artinya dari visi yang disampaikan tadi memang sudah ada yang kita ambil dari visi sekolah ini, yaitu budi pekerti luhur dan akhlak. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya tambahkan. Untuk penerapan secara nyata mungkin bisa dimulai dengan hal yang sederhana tadi, mulai dari penanaman karakter sopan, santun. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, ternyata kita itu memimpikan murid-murid yang berakhlak ya. Berakhlak itu ya beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di visi sekolah kita itu sudah ada bertakwa. Sama saja ya Bapak Ibu ternyata. Oke, lanjut yang kedua tadi soalnya kalimat rumpangnya. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Boleh Bapak Ibu tulis lagi di warna orange ya. Bahwa murid adalah titik-titik. Boleh diisi yang kedua. Percaya bahwa murid kita seperti apa. Kalau sudah boleh diceritakan nanti. Kalau malu nanti saya yang bacakan. Waktunya murid kami makan lagi dulu. Udah. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah boleh memiliki keunikan yang masing-masing, berbeda-beda, karakter yang berbeda-beda, bakat berbeda-beda, minatnya juga. Kalau sudah boleh ditempelkan Bapak Ibu. Antar doang ya. Boleh. Nanti aku yang bacanya. Wah, bagus sekali ya, ternyata kata Bu Ulas, murid itu mempunyai istimewanya masing-masing. Benar sekali. Apalagi kalau kelas 1 ya Bu, berbeda-beda banget. Boleh Pak Abdullah. Benar yang kata Pak Abdullah, itu murid itu mempunyai keterampilan masing-masing. Benar sekali. Yang punya Bapak Kepala Sekolah amanah. Benar. Kita percaya bahwa murid itu mempunyai keunikan masing-masing, karakter, minat, dan bakat. Selanjutnya Bapak Ibu,
Yang soal yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa? Boleh yang warna hijau. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa Bapak Ibu? Atau pendidikan karakter, boleh apa saja. Kalau sudah boleh ditempelkan di sebelah. Karakter yang baik. Hati-hati Pak ya. Kalau ada yang beling-beling boleh ditengok Pak. Pak Abdullah berpendapat di sekolah kita mengutamakan berkarakter yang baik. Benar ya Bapak Ibu? Kita itu harus mempunyai karakter yang baik. Karena sebagai contoh murid juga, kalau mempunyai karakter yang baik, percuma kalau mempunyai ilmu tapi tidak mempunyai adab sopan santun. Kalau sudah boleh ditempelkan ke depan kelas. Di sekolah kita tadi kata Pak Abdul mengutamakan karakter baik. Oh sama bulas. Boleh sama Pak Bu. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, soal yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa boleh ditulis di yang warna kuning. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa boleh berada di sekolah untuk mendapatkan pendidikan, pengajaran, mendapatkan ilmu, mendapatkan budi pekerti. Yang sudah boleh ditempelkan. Murid mendapatkan ilmu dan budi pekerti yang baik. Tarik tangan dulu. Kata Pak Abdullah bahwa murid itu memiliki pendidikan dan pengajaran yang baik. Boleh sama juga. Sedikit sama. Terima kasih. Selanjutnya kita warga di sekolah ini yakin untuk seperti apa Bapak Ibu? Balik lagi ke warna hijau ya.
kita warga di sekolah ini yakin untuk pertama memang kita harus menuntut, bukan menuntut, dan harus berpihak pada murid, menuntut, membimbing. Boleh dibacakan Bu Fitri? Apa itu? Menuntun dan membimbing murid agar dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Wah, sangat bagus sekali. Terima kasih Bu Fitri. Selanjutnya, Bulas algoritma. Wah. Boleh menuntun, membimbing. Sudah? Oke, selanjutnya yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa warna orange lagi ya. Boleh memiliki bakat dan kemampuan masing-masing, satu sama lain saling melengkapi, mengoptimalkan bakat dan minat. Yang sudah boleh ditempelkan ke depan Bapak Ibu. Murid tumbuh berkembang lebih maksimal. Cakep. Menurut pendapat Pak Bulil, murid tumbuh dan berkembang lebih maksimal. Oke Bapak Ibu, tadi hasil diskusi kita yang pertama itu ternyata kita semua memilih berakhlak ya Bapak Ibu. Yang kedua, kita percaya bahwa murid itu mempunyai keistimewaan dan minat dan bakatnya itu berbeda-beda. Dan di sekolah kita mengutamakan pendidikan yang berkarakter. Murid di sekolah kita sadar
betul bahwa kita itu di sekolah, anak murid itu mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak. Dan kita warga di sekolah ini yakin untuk menuntun dan membimbing anak murid kita itu mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Kita dan warga di sekolah juga paham bahwa saya dan guru lain di sekolah itu, anak itu memiliki bakat dan kemampuannya masing-masing. Selanjutnya Bapak Ibu, boleh kita berdiri semua, kita menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila biar di kelas lebih semangat. Bareng-bareng ya. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan modal, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sekali lagi Bapak Ibu. Sila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, ini visi guru penggerak saya, yaitu terwujudnya peserta didik yang berakhlak dan kreatif sesuai perkembangan zaman. Ternyata visi guru penggerak saya ada juga yang berakhlak ya Bapak Ibu, sama seperti visi sekolah kita, yaitu bersaing dalam prestasi, bertakwa, terampil, dan berbudi luhur. Oke Bapak Ibu, di sini ada kalimat, ada pertanyaan 2. Apakah visi sekolah kita ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Lalu, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan? Boleh pendapatnya Pak Tri Guritno dan Bu Las. Baik, terima kasih. Untuk visi yang ada di sekolah kita secara garis besar mungkin sudah, bagi saya pribadi ya, bagi saya pribadi sudah sesuai dengan harapan saya, apa yang saya cita-citakan untuk murid saya di masa depan tuh. Intinya saya fokus untuk menerapkan, mengambil dari visi sekolah itu berbudi luhur. Itu tadi kita kaitkan dengan berakhlak, artinya etika, ya, sopan santun. Mungkin garis besarnya itu yang saya garis bawahi. Artinya visi sekolah kita selama ini sesuai dengan harapan dan cita-cita saya sebagai guru untuk murid saya di masa depan. Terima kasih. Terima kasih Pak Tri Guritno. Boleh Pak Abdullah, Bu Las, atau Bu Fitri yang ingin menambahkan? Lanjut. Sudah. Wah, ternyata setuju semua ya. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya kesimpulannya berarti ternyata visi sekolah kita itu sudah ada profil pelajar Pancasilanya yang tadi berakhlak, terampil, dan berbudi luhur. Terampil itu sama saja seperti kreatif ya Bapak Ibu. Ternyata visi saya juga sama dengan visi sekolah. Selanjutnya kita di sini mempunyai sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua yang mencerminkan visi. Jadi kita ini sebagai guru, sebagai pendidik, guru itu harus masuk tepat waktu. Yang kedua, ramah kepada anak, mengajar dengan menyenangkan. Seperti ice breaking tadi, kalau kita sama anak-anak melakukan itu di kelas, pasti anak itu pada senang semua. Ternyata di kelas, di sekolah kita Bu,
sudah semua melaksanakan ice breaking gitu, biar anak tidak bosan. Selanjutnya, murid itu harus disiplin dan sopan santun terhadap guru dan menerapkan 5S tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Abdullah dan Pak Tri Guritno. Ternyata 5S itu senyum, sapa, salam, dan sopan santun. Terus apa sih peran orang tua tentang visi kita? Ternyata orang tua itu harus mendampingi anak belajar, dan orang tua itu harus, misalnya nih anaknya mau kemah kemarin, dia harus setuju ya, biar anaknya bisa mandiri. Kalau misalnya orang tuanya tidak setuju, bagaimana anak murid kita mau lebih maju? Selanjutnya, di sini ada 4 pertanyaan pemantik inisiatif prakarsa perubahan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi sekolah. Yang satu, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai sekolah? Yaitu tadi ya Bapak Ibu, kita harus berkolaborasi. Yang kedua, apa saja kolaborasinya? Berarti kita harus melakukan rapat, menggunakan paguyuban juga komite ya. Yang ketiga, apa bentuk kegiatannya? Boleh pramuka tadi ya Bapak Ibu. Terus selanjutnya, apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan? Yang pertama, kita meminta izin kepada atasan. Selanjutnya kita baru melaksanakannya. Ini visi SDN 2 SWA, bersaing dalam prestasi, bertakwa, terampil, berbudi luhur. Ternyata sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dan ini visi guru penggerak saya, terwujudnya peserta didik yang berakhlak dan kreatif sesuai dengan perkembangan zaman. Prakarsa perubahannya meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pembelajaran yang inovatif. Setelah kita melakukan prakarsa perubahan Bapak Ibu, kita melanjut ke atap. Nah, atap itu aset yang pertama, A-nya itu. Yang T-nya tantangan. Yang A-nya aksi, dan P-nya itu pelajaran. Metode perencanaan ini termasuk bagian dari paradigma inquiry apresiatif. Nah, ini atapnya Bapak Ibu. Awalnya sebagian besar peserta didik berani mencoba membuat kerajinan tangan, menggambar, mengerjakan tugas kelompok. Tantangannya, masih ada sebagian peserta didik yang belum memiliki kreativitas dan motivasi belajar. Yang ketiga, aksinya melakukan pembelajaran dan pembiasaan untuk melatih kreativitas dan motivasi belajar. Yang terakhir, pelajarannya meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pembelajaran yang inovatif. Selanjutnya Bapak Ibu, ini inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif itu yaitu pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif berbasis perubahan sebagai salah satu model manajemen perubahan dan mencoba menerapkannya melalui tahapan Bagja yang sudah disampaikan oleh Ibu PP tadi. Bagja itu merupakan buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Bagjanya perubahan prakarsa perubahan tadi meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pembelajaran yang inovatif. Kita membuat pertanyaan dulu Bapak Ibu. Nah, di sini saya membuat pertanyaan, bagaimana cara meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pembelajaran yang inovatif? Tindakannya berkolaborasi baik dengan atasan, rekan sejawat, terus mencari referensi mengenai kegiatan yang dapat meningkatkan kreativitas. Selanjutnya, ambil pelajaran. Ambil pelajaran itu, nah siapakah di sekolah yang memiliki pengalaman? Biasanya saya mencontoh Bulas ya, karena dia berpengalaman banget, udah
Seumur saya ternyata dia mau honor itu, mau honor lagi mengajar ibu. Selanjutnya, tindakannya mencari referensi guru yang mempunyai pengalaman. Yang pertamanya kita melakukan wawancara dulu Bapak Ibu, baru mencari contoh aksi nyata. Boleh kita melihat referensi di YouTube. Kita lakukan ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Selanjutnya, bagian tadi yang G. Apa itu G? Gali mimpi. Gali mimpi itu kebiasaan-kebiasaan apa saja yang dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Yaitu peserta didik berani berkreasi, mencoba hal-hal baru seperti membuat es krim di kelas saya, buat telur asin. Terus kemarin kita yang pramuka membuat hasta-karya, membuat anyaman dan sebagainya. Terus perasaannya bagaimana? Senang dan bersyukur sekali ya Bapak Ibu. Kalau misalnya motivasi belajar dan peserta didik itu berjalan dengan baik. Dan kita itu harus melakukannya dengan konsisten dalam melakukan kebiasaan baik. Yang J, jabarkan rencana. Apa langkah awal kita yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kreativitas? Yang pertama, berdialog bersama peserta didik tentang hal-hal baru. Karena anak-anak itu senang kalau ada hal-hal baru ya Bapak Ibu. Selanjutnya, apa tindakannya yang dapat mendukung usaha tersebut? Pastinya kita harus meminta izin atasan terlebih dahulu. Terus berkolaborasi baik lagi, karena Bapak Ibu kita ini memang harus berkolaborasi baik. Terima kasih Ibu Bapak yang sudah sama saya berkolaborasi baik, mau mengikuti apa saja kegiatan saya. Selanjutnya, atur eksekusi. Kalau atur eksekusi itu pertanyaan, siapa yang bisa memantau dan mengarahkan saya dalam kegiatan? Pastinya yang melihat saya, atasan dan rekan sejawat. Selanjutnya, siapa saja yang akan dilibatkan? Pastinya semua warga sekolah. Karena kalau nggak ada dukungan orang tua, bagaimana itu terjadi? Terus kapan kegiatannya dimulai? Pastinya setelah mendapatkan izin dari atasan. Terima kasih Bapak Ibu. Mari terus menjadi guru yang berpihak pada murid, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Ibu PP. Di balik yang prakarsa tadi coba. Yang tadi. Nah, awal aset sebagian besar pendidik berani mencoba membuat pelajaran tangan, menggambar, mengerjakan tugas kelompok. Ini aset awalnya yang ada di sekolah sini. Kemudian tantangannya masih ada sebagian peserta didik yang belum memiliki kreativitas dan motivasi dalam belajar. Nah, tantangan ini yang masih ada sebagian mungkin dibulatkan, masukkan berapa persen gitu. Oh iya. Nah, berapa persen? Kalau masih ada sebagian kita nggak tahu berapanya. Jadi mungkin diperbaiki. Ya boleh Miss. 20% masih ada sebagian peserta didik. Mungkin seperti itu ya Miss ya. Iya. Terima kasih Miss pengatannya. Gimana dari Bapak Ibu untuk inquiry apresiatif dan bakja ini? Jadi ini alur bagaimana untuk membuat visi. Membuat visi itu kita membuat dulu, kita lihat dulu apa kebutuhan siswa gitu. Apa yang diinginkan siswa belajarnya itu seperti apa, kita buat dari apa terlebih dahulu. Buat pertanyaan, ada pelajaran, gali mimpi, dan rencana atau eksekusi. Ini bisa dibuat seperti Bu Devi untuk sekolah maupun untuk diri sendiri kayak kita. Kita nanti mau mengajar kelas 8, kelas 7, SD kelas 1. Nah, kelas 1 kebutuhan siswanya itu apa saja? Kita buat, kita jabarkan terlebih dahulu. Seperti itu. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Jadi untuk visi sekolah tadi kan bersaing dalam prestasi, bertakwa, terampil, berbudi luhur.
Itu dalam penguatan profil pelajar Pancasila boleh, itu nanti biar agak lebih spesifik lagi. Kalau mau nanti kepala sekolahnya dipaparkan antara visi Bu Devi dan visinya Pak Tri nanti, itu bisa digabungkan, boleh. Dan itu nanti karena setiap sekolah itu kan ada pembaharuan visi, di mana visi itu sebagai ikon sekolah ini gitu. Dan untuk bersaing dalam prestasi kan tadi banyak Bapak tadi kepala sekolah bilang bertakwa ya, yang berakhlak itu bisa dikasih di awal karena yang diucapkan banyak diskusi itu yang bertakwa dan berakhlak. Baru tadi berbudi luhur. Jadi nanti setelah ini kalaupun dipakai monggo, tapi kalaupun tidak ora popo gitu bahasanya. Jadi di sini Bu Devi sudah menguatkan apa itu visi dirinya Bu Devi, visi guru penggerak untuk visi sekolah. Bukan cuma ini saja nanti Bu Devi yang diberikan setelah pembelajaran PGP, tetapi nanti ada budaya positif dan lain sebagainya, itu bisa dibuat ruang lingkup seperti ini lagi, atau nanti bisa ada bannernya tentang apa kemarin itu bukan komunitas praktisi sudah dibentuk di sini namanya sekolah ini belum. Nah berarti nanti yang memperakarsai pertama Bu Devi sama Pak Tri, itu nanti ada dibuat bannernya biar terlihat lebih jelas. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Cukup. Terima kasih atas waktunya dari pagi sampai jam 10 ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Di sini aksinya apa saya? Oh ya, kita lihat.
Oke, terima kasih Bapak Ibu. Itulah aksi nyata saya selama mengikuti CGP baru yang modul 1.3 ya. Selanjutnya penutup, marilah kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillah. Terima kasih semuanya, waktunya dan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.